Baik, sudah siap Bapak Ibu yang saya hormati? Are you ready? Yes, yes. Yes. Oke, baik ya. Di kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya berkaitan dengan tadi ada 3 langkah yang akan kita lakukan ketika Bapak Ibu akan memberikan pelayanan yang excellent ya, service excellent, maka setidaknya ada 3 langkah yang akan kita lakukan ya. Langkah yang pertama apa Bapak Ibu? Langkah yang pertama, wah, kita mau review nih. Connect on personal level. Nah ya, tadi kita sudah bahas tentang connect on personal level. Kita harus sambungkan dengan personal level dari masing-masing orang yang kita temui. Ya. Pastikan kita bisa membuat hubungan yang dekat dengan orang yang kita layani. Kita tahu apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, ya, sehingga connect on personal level ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, listen to empathize better. Ya. Dengarkan dengan empati, tunjukkan empati Bapak Ibu semua, ya. Tunjukkan dengan mendengarkan, ya. Tunjukkan dengan Bapak Ibu ingin tahu lebih jauh, fokus pada hal-hal yang positif, ya. Dan pada akhirnya yang ketiga langkahnya adalah remember the value, ya. Ingat value utama yang akan kita lakukan, dan value itu akan terus kita gali setiap saat. Value yang mengingatkan kita bahwa di FV Unsika apa sih yang sedang Bapak Ibu perjuangkan value-nya. Value apa yang menancap di dalam diri kita gitu. Bahkan kayaknya nih kalau Pak Salim Siregar ini tangannya beliau misalnya di saya pakai silet ya. Pak Salim Siregar keluar darah tulisannya FE Unsika. Wah, itu sudah sangat mendarah daging barangkali ya beliau. Ya. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, tidak hanya nama FE Unsika aja Bapak Ibu, tapi ada value yang sebenarnya sedang Bapak Ibu perjuangkan, value yang sedang Bapak Ibu ingin hadirkan di FE Unsika. Maka sebelum bicara mengenai value, sebelum ngomongin tentang apa sih value di FE Unsika yang akan Bapak Ibu perjuangkan gitu ya, value apa yang akan menjadi sebuah semangat setiap hari yang kita lakukan di FE Unsika. Maka Bapak Ibu ada yang pernah di antara Bapak Ibu pernah dan tahu apa makanan utama dari orang Jepang itu suka makan apa sih Bapak Ibu? Ya. Sushi. Orang Jepang suka makan apa? Apa Pak? Sushi. Ikan, sushi, Pak. Ya. Ikan. Astalim ikan, betul. Nah, apalagi Pak? Ikan, sushi, ya. Bawang putih. Bawang merah. Bawang putih. Apa Pak? Miso. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi ada yang menjawab tepat ya, sushi. Ya. Bapak Ibu, ketika orang Jepang mau mendapatkan ikan segar yang akan dibuat untuk membuat sushi, ini lebih enak ini atau sop konro tadi Pak? Dia yang pamer sop konro tadi ya. Tapi saya nggak nyampe ke kita tadi ya. Siap. Nanti disampaikan pakai jari. Siap. Oke Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika ikan segar mau dihadirkan, maka nelayan berpikir nih, apa nih supaya ikan yang dibawa ke daratan itu bisa dihadirkan dalam kondisi yang masih segar, gitu ya. Maka nelayan melautlah dia ke tengah lautan. Dipancing beberapa ikannya, dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian ikannya dibawa sampai ke daratan. Tidak dikasih apa-apa, ikannya dibiarkan begitu aja, tanpa dikasih sesuatu sampai di daratan. Kira-kira ikannya gimana Pak? Kondisinya Pak Asep? Mohon izin. Busuk. Pak Asep. Ya. Pak Dadang juga menjawab hal yang sama. Tidak bisa dimakan. Nggak bisa dimakan. Bau. Alias nggak bisa dihargai ya Pak ya. Iya. Harganya mungkin anjlok, alias rugi si petani ikan ya, alias nelayan. Maka nelayan berpikir gimana caranya supaya ikannya tetap segar. Melautlah sang nelayan. Sampai di laut,
dipancinglah ikannya, dimasukkan ke dalam wadah supaya tetap segar. Dikasih apa Pak Dadang Setiana? Es. Dikasih es, ya. Maka nelayan geser lagi sampai di daratan. Pas dikeluarkan ikannya kata Pak Dadang masih seger sih karena dikasih es gitu. Tapi ternyata ikannya sudah beku, ya. Ikannya tidak fresh seperti yang diharapkan orang-orang pada umumnya ketika membuat sushi. Dan ikannya sudah mulai naik harganya, tapi harganya tidak seperti yang diinginkan sang nelayan. Kemudian mikir lagi nih nelayan. Mikir gimana caranya ya supaya ikannya tetap segar. Maka apa yang dilakukan Bapak Ibu? Nelayan kemudian bergerak menuju ke tengah lautan lagi, mancing ikan-ikannya pakai jaring, pakai segala macam alatnya, dimasukkanlah ke dalam kota. Dan nelayan berpikir supaya ikannya nyampe daratan tetap segar, masih hidup, dan tetap bergerak. Apa yang dilakukan? Kira-kira Bapak Ibu? Kasih air laut. Kolam. Kasih air laut. Diisi air, Pak. Kasih air, terima kasih. Yang lain Bapak Ibu? Bawa oksigen. Kasih oksigen. Oksigen tanpa air mati. Oksigen tanpa air mati kata beliau ya. Dikasih apa nih? Ternyata Bapak Ibu dalam sebuah buku itu disebutkan oleh nelayan ikannya dimasukkan ke dalam kotak, yang kotak itu diisi dengan hiu-hiu kecil, Bapak Ibu. Hiu-hiu kecilnya masukkan ke dalam kotak. Dan ketika ikannya dikejar sama hiu kecil, ikannya bergerak terus. Sambil ikannya bergerak, nelayan bawa ikan itu menuju ke daratan. Ya. Sampai di daratan, ikannya masih bergerak dengan lincah. Kemudian ikannya dibuka, dagingnya ternyata masih segar. Dan ternyata harga ikan dalam kondisi masih hidup dan bergerak lincah itu dihargai dagingnya jauh lebih mahal daripada ikan yang tadi dikasih air es. Ya. Apa insight-nya Bapak Ibu yang saya hormati? Apa insight-nya kira-kira? Pak Asep Muslihat mau izin Pak. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari nelayan dan ikan segar tadi Pak? Mohon izin. Pak Asep. Inovasi. Apa Pak? Ingin menjawab. Ya, silakan Pak. Ya, ada upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas harga agar lebih tinggi. Nah, ada upaya meningkatkan kualitas barang, produk, supaya harganya menjadi lebih tinggi ya. Terima kasih Pak, siapa tadi yang menjawab beliau? Pak Dadang ya Pak ya? Pak Kumis. Pak Kumis. Pak Kumis. Ahmad Suherman. Ahmad Suherman, Pak. Ahmad. Oh, Pak Ahmad Suherman. Mohon Thank you, maaf, Pak Ahmad Suherman. Ahmad. Ya. Bisa Oke. iPad-nya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan untuk menciptakan produk berkualitas dan Ya, dihargai ada mahal. biaya Betul tambahan. tadi kata Pak Asep Suherman ya. Pak Ahmad, Pak. Oh, Pak Ahmad Suherman ya. Ahmad ya. Perlu dilakukan sebuah cara supaya produknya tetap terjaga ya. Dan ada satu hikmah kembali yang barangkali bisa dipelajari dari cerita singkat tadi Bapak Ibu. Ikan tadi Bapak Ibu ketika dimasukkan ke dalam kotak dan dikasih hiu kecil, ikannya terus bergerak Bapak Ibu. Bergerak terus lari lincah gitu ya. Seiring berjalannya waktu dimasukkan dia ke dalam kotak itu sambil dibawa ke daratan ya. Dan hasilnya ikannya mendapatkan harga yang tinggi dibanding ikan yang sebelumnya, lebih segar ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sama seperti dalam kehidupan manusia, kadangkala kita butuh hiu-hiu kecil Bapak Ibu yang saya hormati. Dalam membuat kondisi kita terus dikejar, kayak terus lari, kayak terus bergerak lincah, kayak terus bergerak menuju satu hal yang diharapkan ya. Dan hiu-hiu kecilnya itu bukan berupa hiu yang sebenarnya Bapak Ibu, tapi hiu kecilnya bisa jadi tentang value, tentang nilai, tentang hal yang kita perjuangkan di FE Unsika, dan ketika itu dilakukan, itu akan terus kita anggap sebagai satu hal yang terus-menerus kita
perbaiki, terus-menerus kita kejar ya, sehingga hiu kecilnya itu seperti halnya value-value yang ada dalam kehidupan kita ya. Salah satunya value di Unsika. Bapak Ibu kalau belajar dari value, di sekeliling kita ada beberapa value yang barangkali Bapak Ibu sering baca ya. Misalnya nih, saya tunjukkan di slide, ada value BUMN yang cerita tentang akhlak ya. Core values BUMN adalah akhlak. Dimulai dari A-nya adalah amanah. Dijelaskan di sini amanah adalah memegang teguh kepercayaan. Yang kedua, K-nya adalah kompeten, ya. Dijelaskan kompeten adalah terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Ya. H-nya adalah harmonis, ya. Kemudian L-nya dari akhlak adalah loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. A-nya adalah adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. K-nya adalah kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Dan biasanya Bapak Ibu, ketika kami ngajar di Kimia Farma, karena salah satu BUMN juga, biasanya akhlak ini dijadikan satu yel-yel di awal sebelum mulai sesi berlangsung ya. Jadi setiap saat disampaikan tuh value akhlak. Ini kalau cerita tentang BUMN ya. Misalnya Bapak Ibu pernah mengenal ada value di AHM, value-nya adalah one heart, satu hati ya. One heart berarti biasanya ada gerakan satu terus hati tadi. Satu heart. Sama seperti Bapak Ibu tadi ya. Kerja cerdas, sepenuh hati, plus tadi ditambah dengan gerakan cinta tadi. Nah, one heart, ini contoh AHM. Kemudian ada lagi satu contohnya misalnya Bapak Ibu, core values-nya adalah dengan memberi singkatan atau akronim BEST. BEST itu contohnya business awareness, E-nya adalah excellent service, S-nya adalah synergetic teamwork, T-nya adalah trustworthiness ya. Ada 4 value yang ada di dalam Astra Motor misalnya.